Menurut studi dari Harvard yang berlangsung lebih dari 80 tahun, hubungan sosial adalah faktor terbesar yang menentukan kebahagiaan manusia. Tapi hari ini, justru makin banyak orang yang ngerasa kesepian. Kesepian telah menjelma sebagai epidemi baru, dan nampaknya setara dengan merokok 15 batang per hari. Gila kan? Daerah yang katanya paling cepat terkoneksi ini, justru kita ngerasa makin jauh satu sama lain. Coba ingat kembali, waktu kita masih kecil, nggak ada smartphone, nggak ada WhatsApp, tapi kita tetap asik ngobrol kan? Nyari teman main, itu tinggal jalan kaki ke rumah tetangga, terus teriak, main yuk. Kita main kelereng, main sepeda, petak umpet. Saking asiknya bermain, kita sampai lupa waktu, terus pulang maghrib dan dimarahi orang tua. Dan anehnya, itu bikin kita bahagia. Iya kan? Kondisi kita di waktu itu nyata, terasa, penuh kebahagiaan. Wah, sungguh kenangan yang indah. Tapi sekarang, kita hanya bisa saling tahu kabar lewat sosmed. Dan semakin hari, kita makin terasa kosong. Dulu, kalau berinteraksi, ya benar-benar hadir. Kita lihat senyumnya, dengar suaranya, ngerasa pelukannya, dan itu yang bikin hubungan emosional kita kuat. Sekarang, kita cuma bisa lihat notifikasi, centang dua, lalu menunjukkan kebahagiaan palsu di story kita. Padahal secara psikologis, manusia itu makhluk sosial. Kita butuh interaksi secara langsung untuk bisa merasakan kedekatan. Makanya, walaupun followers kalian banyak, kalian akan tetap ngerasa sendirian. Karena yang dibutuhkan, ya bukan likes, tapi seseorang yang benar-benar hadir di hidup kalian. Dan seiring berjalannya waktu, perlahan, kita mulai belajar bertahan sendiri. Dan tanpa sadar, kita semakin terbiasa untuk menahan rindu dan pura-pura kalau kita baik-baik saja. Mungkin kamu pernah berpikir, teman-teman saya kok udah pada berubah ya? Dulu kami dekat banget, sekarang kok kayak orang asing sih? Tapi, coba lihat dari sisi lain. Bukankah kita semua sekarang sedang sibuk bertahan hidup? Ada yang kerja 2 shift, ada yang ngurus keluarga, ada yang lagi bangkit dari patah hati yang nggak pernah sempat diceritakan. Dan kamu pun mungkin sama, capek, tapi nggak tahu mau cerita kemana. Ada rasa pengen didengarkan, tapi juga takut merepotkan orang lain. Makanya, bukan cuma kamu yang merasa kehilangan dan kesepian sebenarnya. Semua orang sekarang lagi sibuk menjaga hidupnya masing-masing. Dan seringkali, hubungan itu bukan rusak, tapi coba berhenti karena kita semua memiliki fokus yang berbeda-beda saat ini. Waktu kecil, kita polos. Kalau kesal, kita langsung ngomong. Kalau senang, kita ketawa lepas. Kita nggak mikirin, saya kelihatan lemah nggak ya? Tapi sekarang, kita jaga citra. Berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kita belajar diam. Kita makin hati-hati. Takut dinilai buruk. Takut diabaikan. Padahal, dari sisi psikologis, semakin kalian berbohong tentang kondisi diri kalian, semakin kalian akan kehilangan koneksi yang tulus. Dan yang bikin sedih, kita mulai percaya bahwa kesepian itu normal. Padahal manusia diciptakan untuk terhubung satu sama lainnya, bukan cuma lewat sosial media atau via chat, tapi juga secara rasa, secara fisik langsung. Mungkin kalian pernah ngetik chat panjang-panjang, niatnya ingin curhat atau nanya kabar sih, terus kayak hapus lagi, karena kamu takut dikira ngemis perhatian. Padahal aslinya, kamu cuma kangen, merindukan masa-masa kecil kalian. Jujur aja deh, kita semua pernah kan di titik itu. Tapi gini ya, kadang yang bikin hubungan itu jauh bukan jarak, tapi gengsi. Kita selalu berharap dan menunggu orang lain menanyakan kabar duluan. Padahal kita sendiri yang bisa mulai kan. Berani nggak hari ini kamu ngelakuin satu hal kecil ini? Pilih satu orang yang dulu pernah dekat banget sama kamu. Scroll ke atas, lalu lihat apakah kalian pernah saling chat, dan kirim satu kalimat. Gimana kabarnya? Long time no see. Udah, gitu aja. Gak usah basa-basi, gak usah banyak alasan. Karena kejujuran itu punya magnet kebahagiaan tersendiri. Dan kalau misalnya mereka nggak balas, ya nggak apa-apa. Yang penting kamu udah berani menghubungkan kembali keakraban dulu. Karena kadang yang paling kita sesali itu bukan hubungan yang putus, tapi hubungan yang nggak pernah kita coba perbaiki lagi. Waktu memang nggak bisa diputar, tapi hubungan masih bisa dijalin pelan-pelan. Tentu, kita nggak butuh banyak teman, cukup satu orang yang tetap tinggal, satu orang yang fast respon waktu kita lagi nggak baik-baik saja. Dan kalau kamu ngerasa kesepian, percaya deh, kamu nggak sendirian dalam hal ini. Video ini buat kamu yang pernah kehilangan koneksi, buat kamu yang kangen masa kecil, dan buat kamu yang diam-diam ngerasa hatimu hampa dan kosong di tengah keramaian. Kalau kamu relate dengan konten kali ini, tuliskan di kolom komentar. Siapa nih orang yang paling kamu rindukan, tapi sekarang jarang ataupun sudah kehilangan komunikasi?
coba share video ini ke dia. Siapa tahu jadi pemicu awal bagi kalian buat ngobrol dan akar kembali. Karena di balik semua kesibukan kita hari ini, yang kita cari sebenarnya sederhana, rasa terhubung dan dipahami oleh orang lain. Oke? Sampai ketemu di titik momentum berikutnya.